Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sekarang masuk ke video yang ketiga ya dari Instagram Marketing for Property. Tapi kita spesial nih membahas tentang Instagram Marketing for Property Agent di tahun 2020. Ini banyak sekali hal-hal yang bisa kita bahas di video kali ini karena terkait dengan algoritma terbaru dari Instagram. Jadi ada banyak hal yang perlu kita adjust, yang perlu kita sedikit menyesuaikan gitu ya, agar nanti ketika teman-teman mengoptimasi Instagram itu jadi bisa lebih maksimal dan optimal. Nah, makanya tonton sampai habis video ini karena kita akan bahas nih tipe kontennya seperti apa, kemudian bagaimana caranya, dan tentunya apa yang bisa kita hasilkan sehingga si Instagram ini menjadi lebih banyak followernya, lebih banyak engagement, dan juga tentunya teman-teman bisa closing gitu ya. Saksikan sampai habis. Nah, teman-teman yang baru masuk ke channel saya ini ya, di channel Bang Omar gitu ya, kita banyak sekali ngebahas tentang tips-tips, strategi, dan juga bagaimana nanti teman-teman mengelola bisnis properti teman-teman sehingga menjadi jauh lebih baik. Makanya kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu channel ini. Dan jangan lupa nyalain notifikasinya supaya setiap nanti saya update konten terbaru, teman-teman gak ketinggalan. Oke? Nah, apa sih mau kita bicarakan pada video kali ini? Saya akan membahas 5 tips keren jualan rumah via Instagram. Nah, sebenarnya sih nggak rumah aja, nanti bisa aja teman-teman mungkin jualan properti yang lain ya. Misalkan jualan tanah, jualan kafling, jualan apartemen, atau misalkan jualan gudang gitu kan, tergantung dari fokus teman-teman jualan apa. Nah, 5 tips keren ini yang akan saya bagikan karena nanti teman-teman jadi bisa jauh lebih optimal dalam menggunakan Instagram. Oke, next ya. Kita langsung masuk ke tips yang pertama. Nah, teman-teman, penting banget di kala Instagram ini sedang mengubah ya cara mainnya gitu ya, karena dia mungkin tahu nih ya, kemarin-kemarin tuh banyak orang cara bermainnya tuh agak aneh-aneh sehingga akhirnya dirubah cara mainnya, dirubah aturan mainnya sehingga kita harus ngikutin itu ya. Nah, yang paling utama, yang paling perlu kita perhatikan adalah quality content. Maksudnya quality content itu gimana? Jadi kalau dulu itu kita diajarin kan untuk posting sebanyak-banyaknya posting. Sehari bisa 5 kali posting, sehari bisa 6 kali posting, ya kan? Bahkan ada apa sedikit ya, kita foto, kita posting itu ya. Nah, ini sekarang agak berubah. Jadi teman-teman, yang utama tuh bukan masalah kuantitinya ya, bukan masalah banyaknya, tapi justru fokus di kualitasnya ya. Kalau kata Gary Vee kan, pokoknya posting aja sampai nanti ketemu postingan yang bagus gitu. Nah, justru sekarang coba difikirkan, coba diriset, coba dibuat yang bagus supaya teman-teman nanti kontennya itu menjadi relevan, kontennya itu menjadi menyenangkan untuk orang melihat-lihat. Nah, gimana sih caranya supaya kita bisa bikin quality content ya? Kalau saran saya gitu ya, buatlah konten yang relevan. Nah, maksudnya gimana? Kita jangan cuma jualan aja gitu ya, tapi juga cari konten-konten yang relevan dengan jualannya kita ya. Misalkan apa namanya ya, teman-teman mesti cari angle apa dari propertinya gitu. Misalkan interiornya, angle apanya, angle tamannya gitu, angle kawasannya gitu ya. Jadi banyak hal sebenarnya yang bisa dibangun dari properti yang teman-teman jual gitu ya. Kalaupun misalkan bang kan gue jualannya banyak gitu ya, nanti ini ada yang di berikutnya ya. Kalau misalkan teman-teman nggak bisa menemukan ide-ide seperti itu, ada yang di berikutnya, yaitu bagaimana teman-teman kontennya itu bisa memiliki watch time ya. Watch time itu maksudnya apa? Jadi orang ketika masuk melihat postingan kita, mereka akan berlama-lama di konten tersebut ya, di postingan tersebut. Nah, caranya gimana caranya? Nah, ini dia nih. Teman-teman mesti nonton nanti di video saya yang sebelumnya, yaitu membuat konten slide atau carousel ya. Tonton, pokoknya cari deh. Mungkin nanti saya kasih link di atas ini ya. Tentang konten slide carousel atau microblogging. Jadi bentuknya itu slide-slide seperti itu. Kan kalau misalkan teman-teman bikin ada 6 sampai 8 slide gitu kan. Nah,
secara otomatis itu ada namanya watch time. Nah, itu memberikan sinyal kepada Instagram bahwa konten kita itu sangat-sangat bagus gitu loh, sangat-sangat engage gitu loh. Jadi karena ya orang kan harus scroll dulu kan, harus swipe ke kiri gitu kan, lihat lagi. Nah, itu kan butuh waktu orang untuk melakukan hal tersebut, untuk melihat slide tersebut gitu ya. Nah, didukung lagi dengan caption yang panjang. Teman-teman buat caption yang cukup panjang gitu loh, sehingga nanti orang kan butuh waktu tuh untuk ngebaca gitu ya. Kalau pendek aja kan, atau mungkin captionnya cuma sekedar tips ini udah, tapi tidak ada penjelasannya, ya udah orang akan cepet banget gitu ngelihatnya, dan itu jadi kurang engage gitu loh. Nah, supaya terjadi watch time gitu ya, supaya dia agak lama lah, nah itu kita buat penjelasannya agak panjang gitu ya, semaksimalnya si caption itu bisa menampung kan, karena ada batasnya juga ya gitu ya. Nah, terus yang berikutnya apa quality content itu bisa dilihat dari engagement ya. Engagement tuh karena kontennya berkualitas, maka orang akan nge-save, orang akan put notification, wah ini bagus-bagus nih, sesuai sama gue nih gitu loh. Nah, itu dia cari klik push notification, kemudian juga yang nge-save gitu loh, kemudian nge-share atau komen atau love gitu, like kayak gitu ya, seperti itu. Jadi inilah yang disebut dengan quality content. Terus yang kedua apa? Yang kedua, teman-teman, sosial media termasuk Instagram ini adalah personal sebenarnya gitu. Nah, makanya coba bangun juga ya akun Instagram teman-teman itu lebih personal gitu ya. Jadi harus ada kitanya gitu ya. Nah, ini sebenarnya kalau saya mungkin melihatnya kita better nanti naruhnya nggak di feed gitu. Atau boleh juga sih di feed, tapi mungkin ya proporsionalnya tuh di feed itu lebih banyak ke quality content tadi. Nah, untuk personalnya mungkin nanti lebih ke video ya, seperti itu, ke video sama ke Instagram story, seperti itu. Nah, teman-teman bangun personal branding karena Anda sedang berkomunikasi dengan orang ya. Akun itu harus dengan personality, jadi follower akan jauh lebih trust, dan banyak contoh gitu ya, para influencer ketika mereka membangun personal brandingnya cukup kuat, nah itu orang jadi mau untuk melakukan bisnis karena trust sudah tinggi gitu ya. Banyaklah influencer di lokal maupun di internasional, mereka akhirnya mendapatkan bisnis karena akun dari Instagramnya itu punya kesempatan untuk menjelaskan si pemilik akunnya untuk meningkatkan trust terhadap followernya, seperti itu. Nah, lalu yang berikutnya apa? Bangun personality ya. Teman-teman juga harus bangun personality sebagai apa? Nah, kalau saya punya akun Instagram itu menjadi seorang property business coach. Nah, itu saya bangun personality ke arah situ gitu loh. Sehingga orang nanti akan mengenal saya, Omar tuh property business coach gitu loh. Nah, nanti follow juga ya Instagram saya ya, supaya teman-teman bisa dapetin juga tips-tipsnya di akun Instagram saya. Nah, Anda membangun sebagai apa di situ personalitinya? Sebagai influencer kah? Sebagai orang yang lucu? Sebagai orang yang menyenangkan? Atau fashionable? Ya, ada juga yang kan senengnya gitu ya di depan mobil, pakai shoot gitu ya, pakai jas segala macam. Ya terserah teman-teman mau bangun seperti apa, nggak masalah gitu ya. Karena mungkin nanti relasinya gue jualan properti, maka gue harus tampil sebagai agent properti yang ya pakai jas segala macam. Itu terserah pilihan teman-teman, atau mau yang gaya santai juga. Ya pokoknya intinya bangun personality teman-teman sendiri, seperti itu. Terus yang berikutnya apa? Nah, yang berikutnya di tahun 2020 ini Instagram Story itu powerful banget gitu ya. Jadi kenapa demikian gitu loh? Karena memang story ini lebih raw, lebih orang tuh melihat lebih apa adanya gitu ya. Jadi sehingga follower Anda tuh merasa lebih dekat mengenal Anda. Jadi bukan kayak kalau mungkin konten-konten yang branding atau apa tuh kan kayak ada jarak ya sama si viewernya gitu. Tapi kalau di story itu kan ya mungkin teman-teman lagi ngapain gitu ya, lagi di rumah atau lagi nongkrong gitu ya kan, terus kita live atau kita lagi ngelihat di lapangan gitu ya, itu akan terjadi engagement yang lebih bagus gitu ya. Nah, kenapa demikian? Karena orang tuh follower tuh penasaran gitu loh. Makanya di story itu kan lebih raw, lebih uncut gitu ya. Karena kan biasanya langsung tuh kita rekam gitu ya, seperti itu. Nah, kemudian apa lagi? Di story itu
itulah tempat Anda jualan sebenarnya. Jadi kalau di feed ya, Instagram feed tuh, di postingan Instagram itu lebih ke bagaimana mendapatkan engagement ya, mendapatkan awareness gitu loh. Tapi kalau di Instagram story, nah teman-teman bisa tuh mulai jualan di situ. Tempatnya jualan karena mengundang orang untuk lebih banyak interaksi ya, sehingga teman-teman bisa direct selling, bisa langsung tawarin jualannya teman-teman. Seperti itu. Nah, next. Nah, ini juga supaya akun Instagram kita ini followernya meningkat, kemudian juga banyak yang lihat gitu ya. Kalau saya sih punya ini namanya leverage group. Leverage group itu maksudnya ikuti grup-grup yang relevan dengan properti ya. Ya misalkan gabung dengan grup pengusaha, ya entrepreneur ya. Karena mereka kan pengen lihat opportunity, mereka penasaran ada tips-tips apa nih terkait dengan properti, mereka akan suka gitu ya. Atau gabung dengan grup property agent kalau kita punya listingan ya kan, kita taruh di Instagram kita, kemudian linknya itu kita sebar di grup-grup properti. Itu membantu untuk watch time-nya atau membantu untuk supaya kunjungan ke akun Instagram kita itu jauh lebih bagus, jauh lebih banyak gitu. Jadi ada yang namanya leverage group. Atau jangan-jangan kita perlu bikin leverage group nih. Boleh nanti kita buat ya. Kemudian use more video content. Nah, ini yang terakhir nih. Nih, use more video content. Ini kemarin saya ngetes gitu ya. Ternyata memang keren banget. Ketika saya bikin video cuma 1 menit gitu ya, itu luar biasa. Yang engage dengan saya tuh mereka bahkan profile visit saya gitu ya, Instagram saya tuh jadi jauh lebih tinggi gitu loh Nah, makanya nanti harus buat videonya tuh yang bener-bener bagus gitu ya. Jadi buat video tentang sekitar properti, ya audiens ingin lebih tahu. Buat video open house, ya jadi mereka juga bisa melihat properti yang teman-teman jual dan teman-teman bisa juga sekaligus presentasi terhadap properti yang dijual. Nah, itu engage banget itu. Nanti orang kan bisa langsung tanya-tanya gitu. Nah, yang bawah ini nih yang saya coba nih. Jadi share tips or podcast gitu ya. Kalau yang saya lakukan kemarin saya buat video di YouTube ya, hampir 20 menitan. Kemudian saya ambil 1 menit. 1 menit saya repurpose ya, saya ini edit ulang untuk saya masukkan ke Instagram. Ternyata engagementnya bagus banget. Ya, jadi ini memang benar nih, use more video content. Bahkan mungkin nanti bisa juga teman-teman pakai IGTV. Ya mungkin sekitaran, kalau saya pengalaman saya 5 menit sampai 6 menit untuk di IGTV. Itu jauh lebih keren. Seperti itu. Oke. Gimana teman-teman, sampai di sini dari 5 tips tadi itu menurut teman-teman mana aja yang sekarang ini teman-teman mendapatkan aha moment? Oh iya, gue pakai gitu tuh. Nah, boleh dong. Boleh komen di bawah gitu ya. Coba kasih apalah, pokoknya masukan atau apapun di bawah ya, seperti itu. Nah, teman-teman silakan komen dan subscribe ya channel ini. Kemudian juga saya sebenarnya ada workshop itu atau course itu ya. Jadi 30 day action plan untuk teman-teman yang bergerak di bidang properti, sehingga nanti dalam menjalankan bisnis propertinya teman-teman tuh menjadi jauh lebih fokus dan bisa action lebih keren. Linknya ada di bawah, silakan daftar. Mumpung lagi baik Bang Omarnya gitu ya, kita kasih harga promo. Oke teman-teman, sampai jumpa di video berikutnya. Tetap semangat ya, tetap belajar. Ditunggu subscribe-nya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.